Londo Ireng dan komunis yang tahun 1902 alam bumi, padahal dia Londo Ireng. Jujurlah. Coba jujur kamu cermati ke lebih baik. Jangan karena sekarang benci. Gini loh, Pak. Bang Muhammad ini Al-Afu ya. Al-Afu Bang Muhammad ini juga secara usia udah tua. Secara masih muda. Coba lihat kita berdua. Saya masih muda ini. Hanya jenggot aja yang putih. Coba lihat fisik. Iya masih muda. 65 tapi masih mantap. Ya, suara masih bagus. Itulah jiwa itu nggak bisa tua, Pak. Jiwa. Ya. Jadi motivasi Bapak ini jadilah tua. Saya tadi satu ketika saya ke Jawa, saya cari Kiai Rampak. Saya mau lihat, coba badannya ini betul anak muda atau badannya itu sudah seperti sudah keriput. Siap. Kalau dilihat dari kamera gimana, Pak Muhammad? Payah. Itu pisangnya payah, apalagi payah. Tuh kan. Saya mau nanya dulu, Kiai Rampak ini usia berapa? Nah, kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya berapa, Pak? Saya lihat ini kira-kira baru 27 mungkin ya. Bisa jadi. Itulah namanya orang menebak itu masih kira-kira. Ya, sama dengan hipotesis itu menebak tadi. Makanya kalau kira-kira saya begitu ya jangan dipercaya dulu lah, Pak. Saya tadi buat hipotesis ini nggak benar ini. Coba saya teliti. Sekarang saya mau teliti lewat wawancara. Kiai Rampak usia asli coba sesuai dengan di KTP berapa? Ya kalau usia saya, ya itu seandainya saya bilang rahasia gitu bagaimana, Pak? Nggak boleh. No. Itu berarti penelitiannya batal, langsung berarti tunda penelitian. Oke, berarti orang yang bertanya itu punya tujuan. Orang yang minta diakui itu juga punya tujuan. Enggak, ini saya mau uji hipotesis saya yang 27 tadi. Hipotesis saya Bapak tadi kan punya tesis ke saya bahwa usia Kiai Rampak 27 itu namanya hipotesis ya. Ya. Lalu sekarang saya wawancara. Sekarang telitilah dari model hidung saya, dari kenceng keriputnya kulit saya. Nah nanti kalau udah semua dari modelnya hidung Kiai Rampak bukan orang Jawa, imigran itu. Coba cari Suparno atau yang nama Sutrisno dekat dengan Kiai Rampak. Siapa yang hidungnya mancung? Siapa? Kalau cari coba nama Suparno atau nama Sri di situ. Sri Widoyo atau siapa nama-nama Jawa kan dekat dengan Kiai Rampak. Kiai Rampak ini imigran yang pura-pura mengatakan diri. Ini hipotesis saya benar ini, jangan sembarang. Nah, kalau ada diri imigran bikin diri seperti orang Jawa. Jawa itu tidak ada. Jawa itu hanya dibuat-buat. Pak, gimana ya? Di bumi itu tidak ada Kiai Rampak. Yang ada itu hanya semua yang menghuni bumi pertama dan dari belakang aja. Yang kemudian ini Kiai Rampak ini sama dengan orang yang dibodoh-bodohi juga. Sudah Kiai. Bumi itu ada asli, ada yang kalau ada, berarti ada ya. Nggak ada. Pribumi itu adalah bahasa yang bahasa politik divide tempera yang disematkan oleh Belanda. Nah, sekarang yang bersahabat dengan Belanda siapa? Yang bersahabat dengan Belanda itu Londo Ireng, termasuk Balui. Kalau misalnya ada bersahabat itu Londo Ireng semua. Apalagi Londo Ireng asli. Pak, gini loh Pak, VOC itu kesini nggak seenaknya sendiri loh Pak. Dia juga memenuhi syarat. Kalau kita di Maluku baru ada daya tarik, di Jawa daya tariknya apa? Jangan bawa perbandingan suku ya, saya ingatkan. Nanti urusannya bukan jadi Bang Muhammad sama Kiai Rampak. Nah, ini kita bandingkan tentang rempah-rempah di Maluku itu banyak rempah-rempahnya. Jadi Belanda datang ke Maluku karena daya tarik rempah-rempah. Kalau di Jawa daya tariknya apa? Pusat peradaban itu ada di sini, Pak. Nah, maka untuk merusak seluruh bangsa ini dari Jawa dirusak. Setiap zaman. Maka Belanda itu rusak dari Jawa. Pak, setiap zaman terlibat. Mulai bahkan ya, Bapak kalau pakai kacamata sains, Pak, ada yang namanya manusia purba. Bapak percaya nggak dengan manusia purba?
Apa apa namanya? Pleo Yavani jawab apa itu, apa namanya itu? Homo wajakensis. Homo sapien, Homo sapien ya. Homo wajakensis. Oke. Ya. Itu di Jawa, tapi kalau di Maluku nggak kenal itu. Ini kalau saya melihat malah justru Bapak ini adalah aslinya keturunan Jawa, Pak, karena mirip-mirip dengan Homo wajakensis. Ini, anak keturunan asli Naulu yang kebetulan berasimilasi dengan keturunan yang ente bilang imigran itu. Pak, kalau ente ini berarti kalau imigran asli, tunggu. Ente ini imigran asli, apa dulu? Anak pasangnya kacamata ini. Ya, saya itu dari awal sebenarnya curiga. Bapak ini seakan-akan mendengungkan persatuan. Ternyata mau mengangkat Mbak Alawi. Ente ini wajah-wajah seperti orang Portugal, kalau Prancis atau wajah-wajah Arab ini. Jangan coba-coba ente bilang ente orang Jawa. Ente ini juga imigran yang londo iring, dulu Jawa londo iring ini. Karena tidak ada orang Jawa yang wajahnya seperti ente. Kalau di Ambon wajah-wajah ente ini banyak. Ada keturunan Belanda, ada. Pak, mohon maaf ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Ya, saya wajah ini nggak bisa, Pak. Request kepada Allah nggak bisa. Ya, nggak bisa. Saya nanti ya Allah kalau lahir saya milih kayak orang Eropa gitu. Nah, ya, tapi ente seperti orang Prancis ini. Kalau ada daerah Belanda mungkin. Itu kalau ternyata penilaian sampean salah, berarti mata sampean yang salah. Tadi juga ente salah nilai kan, ente bilang anak orang Jawa, ternyata anak orang Maluku pakai songko merah keturunan Nauru. Alah Pak, apalah arti sebuah atribut, Pak? Apalah arti identitas, Pak? Kalau memang tanpa makna. Apalah arti sebuah nama Imat? Imat itu hanya nama aja. Kenapa larinya ke situ? Bisa saya namanya saya ganti dari Sinokoroni juga nggak apa-apa. Kalau Bapak kurang percaya dengan tesis Kiai Imat, tinggalkan saja, nggak usah dihujat. Oke, Bapak bisa nggak buat antitesisnya? Hipotesis saja. Coba hipotesis Bapak, nanti saya teliti. Coba Bapak buat antitesisnya untuk tesisnya Kiai Imat. Bukan, saya sekarang berhipotesis bukan dalam nasab, saya bukan ahli nasab. Saya sekarang hipotesis Imat adalah Sinokhororenya zaman reformasi. Iya, Bapak usia berapa sih? 65? Baru 65. Oke, makanya 67. Oh, 67 no, beda kan? Kalau hipotesa saya kan selalu pas toh. Melesetnya hanya 2 tahun loh ya. Makanya tapi Bapak saya 1 menit langsung perbaiki. Imat sudah 3 tahun belum. Beda. Kalau Pak Muhammad bilang usia saya 27 padahal saya sudah 38. Kalau Bapak, kalau usia Bapak, saya bilang 65, ternyata 67 kan beda tipis. Berarti kan pinteran saya, makanya ikut saya saja. Dengar. Berarti hipotesis kita berdua adalah hipotesis yang salah. Apalagi hipotesis Imat yang belum penelitian. Kita berdua kan sudah penelitian Pak, ini. Saya ini sejak pertama. Imat itu belum penelitian. Dia belum datang ke orangnya, subjeknya belum, lokusnya belum, fokusnya belum. Bagaimana dia? Oh, ilmuwan bagaimana itu ilmuwan sama-sama barbar boleh? Sudahlah. Gini, Pak. Saya itu dari awal buka Komal nggak pernah saya membicarakan masalah tesis, apalagi menyebut Kiai Imat, tidak pernah. Kenapa? Saya sebut supaya jangan sampai suatu ketika saya dianggap memfitnah suku Jawa. Saya tidak fitnah suku Jawa. Sudahlah, tenang. Hanya ketika Kiai Rampak bilang Mbak Alwi, saya bilang suku Jawa sebagai bahan komparasi saja. Apa Kiai Rampak tersinggung nggak? Tapi kalau Kiai Rampak bilang Bahar bin Smith, maka saya bilang Imaduddin Al-Qadab. Sudahlah, bebaslah. Memang seseorang itu akan menilai sesuai dengan isi akal mereka masing-masing. Betul, 100. Biqadri ukulihim, ya. 100. Saya kasih nilai. Kalau saya memang 100 terus loh Pak nilainya. Kalau nilai saya itu selalu makanya dalam saya tidak mudah ditipu oleh pengakuan-pengakuan yang hampa tanpa saya tidak mau memakai teori yang ini. Karena saya orang yang tidak pernah tahu apa yang saya tidak tahu. Dan Bang Muhammad ini kalau saya lihat sering ngomong tapi Bang Muhammad sebenarnya nggak paham. Paham apa yang saya tidak paham. Tapi kalau Kiai Rampak terbalik. Ini bedanya Bang Muhammad dengan saya. Belum selesai statementku.
Saya paham apa yang saya tidak paham, tapi Kiai Rampak terbalik. Tidak paham apa yang Kiai Rampak paham. Itu yang berbahaya. Pak, ini perbedaan kita ya Pak Muhammad. Kalau Bapak Muhammad ini berbicara dulu, bernarasi dulu, baru cari bukti. Kalau saya bukti dulu, baru bernarasi. Enggak begitu. Saya berbicara dengan brains power. Kiai Rampak berbicara dengan ilmu pengetahuan sadar yang walaupun itu sudah salah, tapi pertahankan. Brains power itu daya kreativitas, inovasi, dan daya jangkaunya itu 100 kali lebih akurat. Oke ya, itu close case ya. Soal tesis Kiai Imad, double your brains power, lipat gandakan kecerdasan soal bawah nasab sadarmu. itu kita tutup. Kita sekarang berbicara tentang persatuan. Ada yang namanya... Tapi tunggu, nilai sudah turun. Tadi 50 orang yang di atas, sekarang sudah turun 27. Loh, itu berarti di Pak. Ambon sekarang jam 5:30. Kalau di tempat saya nonton ada 110 Pak. Semua itu pencari. Ini baru. Saya tidak mau banyak orang. Syukur saya ingin Kiai Rampak terus. Karena yang masuk rata-rata saya nggak suka. Oh, kalau sama Kiai Rampak suka? Mantap. Artinya mengerti apa yang dia tidak mengerti. Daripada orang yang tidak mengerti apa yang dia tidak mengerti, itu lebih bahaya. Itu namanya bahanol. Oke ya. Tadi uji hipotesa ya. Berhasil kan? Loh, yang berhasil saya, beda tipis kalau Bapak melesat jauh. Kita berdua berhasil. Artinya hipotesis kita, hipotesis saya salah, hipotesis antum juga salah, apalagi hipotesis Imad lebih salah lagi. 3 tahun belum terbukti. Itu jangan menghindar. Kalau Kiai Imad itu bukan hipotesis lagi Pak, itu sudah bukan tesis. Itu hipotesis yang tidak terbukti, tapi dia paksa. Orang hipotesis tidak penelitian baik-baik, sudah hipotesis sembarang karena tujuan penelitiannya salah. Tujuannya itu salah, akhirnya metode penelitian mengarah kepada tujuan yang salah tadi, dia salah jalan. Pergi ke Ambon, ternyata dia pergi ke Maluku Utara, dikira Ambon. Ya, Kiai Rampak mau dustai saya. Orang tua ini pasti banyak berjalan, banyak melihat, dan banyak tahu. Pak, cintai bangsa ini bukan hanya dengan kata-kata Pak. Ada yang namanya versi retoris dan inspiratif. Maksudnya bagaimana? Mencintai bangsa ini bukan hanya berdasarkan dengan kata-kata saja. Saya cinta NKRI, saya peduli dengan bangsa ini. Bukan hanya dengan itu, tapi dengan tindakan nyata, Bapak. Saya sudah pada tindakan, Kiai Rampak. Kalau sudah pada tindakan, Bapak menderukan tentang persatuan tapi menghujat Kiai Imad. Kiai Imad itu memecah belah persatuan, harus segera diselesaikan. Kalau sampai yang bilang Kiai Imad memecah belah umat, maka saya akan bilang, Habib yang memecah belah umat, ini hipotesa kita uji. Itu benar kalau Habib. Kita uji ya. Ulangi hipotesisnya, Habib. Sampean bilang ini hipotesis. Ulangi dulu hipotesis tadi, saya mau pertahankan. Habib bukan Habib toh? Oke, kalau hipotesis Bang Muhammad, ini Kiai Imad pemecah belah. Oke. Persatuan Indonesia dan Ukhuwah Islamiyah. Oke, kalau hipotesis saya, ya, habaib, ya, ada oknum yang itu. Tadi bukan hipotesis, itu statement. Kalau hipotesis saya begini. Jika Kiai Imad terus-menerus membahas nasab Alwi dengan kebenaran yang tidak sejati, maka tesis Kiai Imad itu tesis abal-abal. Oke, hipotesis saya. Poin pertama. Sebentar dulu, Pak. Oke, lanjut. Jangan pakai nafsu, gantian dong. Kalau hipotesa yang saya ajukan, Bapak, benarkah yang mengklaim nasab Duriyah ini dia adalah aktor pemecah belah? Nah, kita ujikan. Itu bukan statement, itu fitnah, itu bukan hipotesis. Belajar teori hipotesis gimana? Hipotesis itu jawaban sementara, Pak. Jawabannya bukan begitu. Namanya jawaban sementara sudah pasti statement, Pak. Rampak, saya lepas songko merah kalau begitu. Hipotesis itu harus dengan mata hipotesis. Ini hipotesis ini salah, itu dulu pembimbing salah itu mengajar teori hipotesis itu. Teori hipotesis tidak begitu, itu bukan. Pak, saya jelaskan ya, ciri-ciri hipotesis itu bersifat sementara. Oke, enggak? Bisa diuji secara ilmiah, benar nggak? Ya. Menjelaskan hubungan antara variabel. Ya. Oke. Variabel apa? Variabel apa? Kok variabel? Ya variabel judul lah, Pak. Ya. Kalau ini Kiai Rampak ini ada sama dengan Kiai Imad saja.
variabel Kenapa sih dependen, mesti Kiai Imat variabel terus, ya independen, Allah? variabel antara dan lain-lain. Ini Bapak bahaya, ngotot ada harus bilang jadi. Kiai Imat, saya bilang habaib nggak boleh, piye? Ini diskusi apa? Kalau bilang ini? Habib tadi saya sudah setuju. Kenapa coba dengan Habib lagi? Saya nanti kita beda lagi. Habib tadi saya sudah setuju kan? Sampai yang bilang belum Habib Bahar. uji udah ngamuk, piye? Ya, yang terakhir hipotesis. Lagi 18 menit, kalau boleh sebelum 18 menit stop karena di Amun sudah hampir jam 6. Hipotesis Maghrib. itu disusun berdasarkan apa, Bapak? Teori dan fakta yang ada. Salah lagi. Loh, kok salah? Hipotesis adalah dugaan sementara yang disusun berdasarkan teori, faktanya nanti diteliti baru diketahui. Jadi teori itu sudah di dalamnya ada fakta yang sudah diteliti, tapi Pak. sifatnya teori itu sifatnya tidak benar mutlak seperti Al-Quran. Pak, ada yang namanya hipotesis nol. Ada yang namanya hipotesis alternatif. Bapak paham nggak? Tahu saya alternatif, mau kumulatif, mau apa saya mengerti. Masa saya nggak ngerti? Pak, Coba jelaskan, nanti kita berbeda lagi. hipotesis. Jika Ba'alawi ya, Oke, mulai benar. jika Ba'alawi memang sebagai duriyah Nabi, kan gitu. Hah? Kenapa Terus. sholatnya bertentangan dengan Nabi Muhammad? Salah. Hipotesis itu saya sebagai pembimbing salah. Jika Ba'alawi menyatakan diri sebagai duriyat Nabi, maka seharusnya mereka harus berakhlak mengikuti ini loh, Nabi. Pak. Pak, saya tadi mau bilang seperti ini loh, Pak, tapi karena saya masih menghargai Bapak aja sih. Jika Ba'alawi itu memang benar duriyah Nabi, seharusnya keberadaannya itu tidak jauh beda seperti Nabi. Tapi ada hipotesis kedua juga. Hipotesis kedua juga ada. Tiga hipotesis ini. Yang kedua, Jika Ba'alawi itu manusia keturunan Nabi, maka ada kemungkinan bisa akhlaknya juga menyimpang dari akhlak Nabi. oke, Jadi saya bisa curiga begitu. jangan-jangan yang bimbing Ba'alawi ini Pak Muhammad. Allahu Akbar, kita ini kan bukan sekolah di Ba'alawi. Saya sekolah itu di Jika Fakultas Ba'alawi Hukum. itu datang dibawa oleh VOC, seharusnya Ba'alawi ini ikut pulang. Setelah VOC Nggak pulang, begitu. ngapain Jika tinggal di sini? Ba'alawi itu pejuang Indonesia, dengar. Jika Ba'alawi itu pejuang Indonesia, pasti terbukti bahwa sebagian besar raja di Indonesia itu keturunan Ba'alawi. Sebagian pasti keturunan Ba'alawi. Ini loh Pak, Contoh, jika Ba'alawi itu memang pejuang di negeri ini, ya harusnya ditulis dalam sejarah yang masuk dalam kurikulum pendidikan. tapi jika komunis Tanya, berkuasa di bertolak belakang. dengar. Tetapi jika komunis berkuasa di Indonesia, maka Ba'alawi sebagai pejuang Islam pasti ditolak oleh komunis sebagai anti-Islam. Ya, Ya, sudahlah, asal Bapak Muhammad senang aja dah, nggak apa-apa. Oke, setuju. Itulah yang Ya kan memang kepuasan. Bapak yang dicari kesenangan toh? Bukan, yang Nah, saya kan- cari kepuasan. Kan saya bilang tadi asal Bapak senang, Bapak setuju. Gimana dong? Saya yang cari itu kebenaran sebagai bagian daripada Kalau cari kebenaran Pak, ikuti Kiai Rampak ya. Sudah saya nggak mau teruji. itu Kiai Rampak Sudah karena teruji. begini. Kiai Rampak itu apa? Coba jelaskan dulu. Apa itu Pak? Bapak biasanya Apa punya makna Kiai hipotesis. Rampak? Coba Rampak. ajukan hipotesisnya dong tentang Kiai Rampak. Belum, saya belum punya ilmu jadi belum mesti Loh, teliti dulu. sudah ada baru ilmunya, bertesis. Bapak tahu Kiai Rampak itu. Saya mau baca dulu library riset dulu dari Kiai Rampak atau lalu wawancara dulu. Pak, banyak kok kajian tentang Kiai Rampak Pak di Google ya. Nanti buat Iya. referensi ya. Buat Maroje. Seperti begini, dengar. Kiai Imat, nasab palsu, peneliti nasab Ba'alawi. Oke, saya curiga begini sebenarnya.
Bapak ini yang Bapak takutkan, Kiai Imad ini mempertanyakan nasab Mbak Alawi karena dia sedang mencari nasabnya gitu. Begitu, bukan cari, tapi dia ini, saya takut dia itu nasab dirinya tidak ada, akhirnya berusaha untuk mendongkrak nasab dirinya lewat mengenal dirinya dulu baru kenal. Ya itu sah saja. Nanti kita ujikan ya. Sekarang saya mau tanya Kiai Rampak dulu supaya saya akui. Kiai Rampak bin. Kenapa? Kiai Rampak bin siapa? Saya tradisi saya bukan pakai tradisi Arab Pak, nggak perlu pakai bin-binan. Kiai Rampak ayahnya siapa? Ayah Kiai Rampak siapa? Iya, ayah saya ya ayah saya Bapak. Namanya siapa? Oh, namanya saya rahasiakan dong Pak, nggak ada kepentingannya. Maka itulah seperti yang dibuat oleh Kiai Imad. Kiai Imad dan pengikutnya semua rahasia, akhirnya dia ada rahasia di balik penelitiannya. Bahaya. Ada rahasia berarti celaka. Ini loh Pak, kadang jawaban itu kita berikan kepada orang yang berkompeten di bidangnya Pak. Bapak dari awal bilang bukan ahli nasab, ngapain nasab saya? Saya ini sekarang melakukan penelitian bukan nasab Mbak Alwi. Artinya apa? Mau meneliti nggak perlu jadi ahli Pak. Saya yang mau sekarang yang saya teliti itu orang di depan saya saja, jadi penelitian tanpa perlu metode, hanya langsung nanya saja. Penelitian pun kalau tidak mendapatkan izin dari objek penelitian kan nggak bisa dilanjutkan Pak. Betul. Maka begitupun Imad kalau belum dapat persetujuan dari Mbak Alwi, jangan sok-sok penelitian. Saya tahu. Yang diteliti itu, yang hati-hati, diteliti sudah itu statement tentang tadi. Kemurnian Tadi sudah Nabi. statement. Kebetulan Mbak Alawi masuk di situ gitu. Tadi sendiri ya statement. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la tafalun. Allah murka kepada orang yang mengatakan tidak melaksanakan. Tadi sudah statement bahwa saya penelitian harus dapat persetujuan dari Kiai Rampak. Kenapa Kiai Imad penelitian bukan ini Habib Bahar, Mbak Alwi yang jutaan orang dia tidak mau minta persetujuan. Itu nampaknya dia tidak sejalan dengan Kiai Rampak, tapi Kiai Rampak ini bela-bela terus, bahaya ini. Saya curiga juga ini. Sudah dengerin ya. Ada dalang ini. Dengerin ya. Jadi yang diteliti oleh Kiai Imad adalah pemurnian kajian terdahulu tentang duriyah Nabi. Nah, apa? Yang diteliti tentang kemurnian duriyah Rasul. Kemurnian duriyah Rasul, duriyah Nabi Muhammad. Begitu yang diteliti duriyah Rasul. Iya. Sedangkan yang diteliti itu hanya yang bermasalah. Bukan yang diteliti itu adalah keturunan Rasul. Keturunan Rasul itu Sayyidina Fatimah yang diteliti. Makanya di saat ada yang mengaku sebagai duriyah Rasul, itu menjadi objek yang paling seksi. Enggak perlu diteliti di sana. Tadi makanya ya Pak, tadi sudah saya mau sana. meneliti keabsahan nasabnya Pak Muhammad. Oke, kebetulan Pak Muhammad ini punya anak adopsi, entah dia yang ngaku-ngaku atau memang sebagai anak bapak. Otomatis seperti Imad itu ya. Imad itu adopsi ya. Ketika ditanya Kiai Dangdut itu, Kiai Dangdut bahwa Imad itu Imad bin, dia jawab bin pesantrennya. Itu adopsi ya. Dia kan mesti harusnya dia bilang. Parah. Cepat Kiai Rampak harus gabung dengan penguji Kiai Imad. Kiai Rampak seyogianya lebih paham dari Imad, harus menguji Imad. Ente ini termasuk orang yang mendalimi etika keilmuan. Ente ini sudah sangat berdosa. Tadi yang ente yang bawa ayatnya, ayat tadi tentang orang yang sombong kan. Allah datang sefilar di maran tadi ente yang bawa. Kabura maqtan indallah. Kabura maqtan indallah taqulu ma la tafalun. Kalau sudah tahu mereka bukan duriyah Nabi tapi dibela-bela, itu namanya kabura maqtan indallah. Seperti Imad kan, sudah tahu bukan keturunan tapi mau bela-bela. Loh, kalau berbicara Kiai Imad jangan fokusnya ke nasab beliau tapi ke kajian beliau gitu loh. Loh, bagaimana Snokororoni bicara tentang Islam? Saya nggak percaya. Snokororoni itu orang Belanda yang bicara tentang Islam. Subjeknya adalah subjek cuma nama tahu ilmu Islam tapi akhlaknya, keilmuannya. Pak, ini yang nonton banyak nih, di tempat saya ada 117. Pesan-kesan Bapak apa masuk di roomnya Kiai Rampak? Jalannya yang harus dilewati